anak bangsa nampaknya sangat menarik untuk diulik. Ide-ide kreatif dan juga inovatif nampaknya tidak pernah habis. Dan seperti contohnya mobil yang ada di belakang saya ini. Kali ini saya Rafla akan berbincang-bincang dan juga bertemu secara langsung bersama Batavia Tim UNJ dalam acara Dutox. Talk show inspiratif, memberi wawasan, edukasi, dan eksplorasi ilmu secara menyenangkan bersama Duta UNJ. Nah, Sobat UNJ, kita sudah saksikan bersama tadi merupakan penayangan video dari Batavia Tim UNJ. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu dari Batavia Tim UNJ, yaitu Kak Yuga Fitri Nur Syamsi, Head of Division of Systems and Body, dan juga Kak Dewi Mufliha, Sekretaris dan Bendahara Batavia Tim UNJ. Dan Kak Dewi dan juga Kak Yuga merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Halo, apa kabar Kak Yuga, Kak Dewi? Baik. Baik ya Kak? Kak Yuga sama Kak Dewi ini program studinya apa nih Kak? Mungkin boleh kenalan nih. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuga Fitri Nur Syamsi. Saya dari program studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 2018. Di Batavia, saya sebagai Head Divisi of Systems and Body. Lalu ada teman saya. Halo, saya Dewi Mufliha dari program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran angkatan 2018. Di Batavia Tim, saya menjabat sebagai sekretaris dan bendahara. Oke, berarti Kak Yuga dan juga Kak Dewi ini merupakan mahasiswa Fakultas Teknik UNJ dan angkatannya sama ya, 2018. Iya, Oke. Di sini nih Kak udah ada 2 mobil. Mungkin Kak Yuga atau mungkin Kak Dewi atau mungkin lebih ke Kak Yuga kali ya, Iya. untuk menjelaskan, memperkenalkan dulu nih. Ini mobil apa sih sebenarnya? Baik Kak, sebelumnya kita bisa lihat ke yang sebelah sini, sebelah kiri. Oke. Ini adalah namanya si Pitung. Oh, Dia oke. itu dalam kategori prototype gasolin. Oke. Lalu untuk yang sebelah kanan, ini namanya si Fatahila. Dia itu bergerak dalam prototipe listrik. Jadi untuk mobil hemat energi itu ada 2 konsep. Ada urban, ada prototype. Kalau untuk prototype, kita bisa lihat di depan kita, modelnya seperti ini. Lalu kalau untuk urban, dia itu menyerupai mobil roda 4, cuman versi lebih mininya. Nah, ini kita hanya sekedar prototipe aja. Oh, oke. Yang gasolin ini kita berbahan bakar bensin, kalau ini sudah pasti jelas ini adalah listrik. Oke, dan namanya itu berarti nama-nama Jakarta banget ya Kak? Iya. Iya, kita mengambil nama itu dari nama pahlawan di DKI Jakarta. Oke. Jadi dengan begitu kita berharap bahwa mobil kita juga menjadi jawara kalau lagi juara. Wah, mantap. Amin ya. Tapi kan prestasinya juga udah banyak kan. Weh. Alhamdulillah. Mungkin ke si Pitung dulu nih Kak. Ini tahun berapa nih dibuatnya kalau si Pitung? Si Pitung itu dibuat tahun 2014 dan dia itu udah mulai yang untuk bodi yang ini ya. Bodi yang ini dimulai 2014, dia itu mulai ikut lomba di 2014 dan langsung juara 1. Juara 1? Iya, dia itu juara 1 di IMC di Surabaya ITS. Wow. Dia ini juara 1 dalam kategori prototipe gasolin. Lalu 2015-nya di tingkat Asia, tepatnya Seleko Marathon, si Pitung ini berhasil meraih juara 3 se-Asia, juara 3 se-Asia. Berarti ini si Pitung udah jalan kemana-mana ya? Dan Oke. itu 2015 di Filipina. Oh, berarti udah bukan nasional lagi ya, internasional Iya, juga. betul. Oke. Kalau yang Fatahila, Kak, tahun berapa nih? Yang Fatahila ini terakhir juara 1 aja ya. Terakhir Oke. juara 1 itu tahun lalu 2019. Oh, oke. Dan ini Fatahila 2019, kita lomba di Universitas Negeri Malang, berhasil mendapatkan juara 1 dalam kategori prototipe listrik. Oke. Kalau dibuatnya tahun berapa? Dibuatnya itu tahun 2015
ikut pertama kali lomba 2016 dia langsung juara 1 juga. Waduh. Ya, yang ini 2016 juara 1. Lalu untuk prestasi di tingkat internasional di Seleko Marathon, dia itu berhasil meraih peringkat ke-6 satu Asia. Wow. Itu di 2018, lalu 2019 kita masuk ke peringkat 7. Wah, keren banget ya, Kak. Oke, Kak, kalau tadi kan kita udah kenalan sama mobilnya nih. Kita pengen tahu nih, keunggulannya apa sih? Baik Kak, kalau keunggulan dari kedua mobil kami, yaitu si Vito dan si Fatahila, jelas pertama dari bentuk bodinya. Kita memiliki bentuk yang aerodinamis, di mana itu dapat mengurangi coefficient of drag dari mobil tersendiri. Selain itu, kita juga mempertimbangkan dari bobot atau berat total keseluruhan bodi dan sasis. Jadi semakin ringan bodi dan sasis kita, maka akan semakin irit mobil itu ketika resolve. Selain dari itu, tentu kalau untuk di gasolin, dari engineer sendiri kita mempunyai settingan khusus kenapa mereka bisa irit. Lalu untuk si Fatahila, tentu saja dari sistem controller dan motor listriknya itu kita mempunyai settingan tersendiri. Pokoknya kita uji coba terus, kita coba settingannya sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Makanya kenapa mobil kita itu bisa berprestasi, karena di balik prestasi itu kita melakukan riset itu secara bertahap dan secara berurutan. Oh wow, jadi ada risetnya juga. Iya. Terus juga pasti ini membutuhkan waktu yang nggak sebentar ya pasti. Betul, Kak. Berapa lama nih? Kalau misalkan persiapan event kan mungkin dari Seleko Marathon ke kontes mobil hemat energi nasional itu jedanya 6 bulan. Tapi kan kita itu udah ada senior sebelumnya, jadi senior udah riset juga, kita melanjutkan riset dari senior. Jadi ya kayak gitu, risetnya itu bertahap dari senior ke kita. Jadi mobil kita itu setiap tahunnya akan terus berkembang. Oke, kalau dalam pembuatan mobil nih, hambatannya itu apa sih biasanya kalau dalam ngerjain mobil ini? Hambatan dalam membuat mobil, pasti yang pertama itu dari desain. Kita desainnya mau kayak gimana, menyesuaikan juga dengan sasis dan engine-nya kayak gimana. Jadi ya pasti pertama kali itu kita ngedesain dulu, kita analisa desainnya itu mau yang seperti apa. Lalu mungkin kalau untuk selanjutnya pada saat proses pembuatan, karena kan kita juga proses pembuatan harus presisi, harus teliti, dan harus perfect. Nah, faktor-faktor tersebut yang membuat kita dalam memproses mobil ini, membuat kita itu harus teliti dan harus jeli. Jadi tingkat kepresisian itu untuk balance itu perlu banget. Oke, berarti ini kerjainnya itu satu tim gitu ya kerjainnya ya? Iya. Betul Kak, jadi untuk setiap mobil ini ada timnya masing-masing. Jadi setiap tim fokus pada tim yang ditempatkan untuk meriset mobilnya. Oh, jadi si Pitung ini ada timnya sendiri, Fatahila ada timnya sendiri? Iya, betul. Oke, betul. Kalau tadi kita sudah mengulik mengenai kedua mobil ini, sebelum kita ngulik lagi lebih jauh nih ya Kak, aku pengen tahu dulu nih mengenai Batavia timnya sendiri. Kalau mungkin Kak Dewi kali ya, kalau soal ini yang mau bisa jawab. Kapan sih Kak Batavia tim UEJ ini berdiri? Kalau Batavia Team itu berdiri tahun 2012, lalu kita selanjutnya 2013 kita baru mulai mengikuti perlombaannya. Oke. Berarti sekitar 8 tahun ya? Iya betul, 8 tahun. Oke. Nah, kalau untuk visi misi nih Kak dari Batavia Tim UNJ itu apa sih Kak sebenarnya? Oke, kalau visi dari Batavia Team itu kita sebagai tim mobil hemat energi serta ramah lingkungan yang bereputasi di kawasan Asia. Kalau untuk misinya sendiri, kita menampung ide-ide dari mahasiswa di bidang teknologi ramah lingkungan tentunya. Lalu kita juga mengembangkan ide, menciptakan inovasi di bidang teknologi ramah lingkungan kayak gitu. Oke, menginovasikan teknologi yang ramah lingkungan ya Kak. Betul. Oke, dan kenapa sih Kak nama Batavia yang dipilih? Pertama karena kita ingin merepresentasikan Jakarta, karena kita berasal dari Universitas Negeri Jakarta tentunya. Jakarta banget nih. Iya, terus juga Batavia karena tentunya dari sejarahnya sebelum dinamakan sebagai Jakarta itu ada nama sebelumnya itu Batavia. Jadi kita lebih karena sejarah dan juga lebih merepresentasikan asal dari tim kita. Kayak gitu. Oke, kalau tadi kan disebut nih Kak, mengembangkan ide untuk menciptakan inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Iya. Tapi kan ini isinya mahasiswa semua ya? Iya. Ada nggak sih dosen pembimbing yang ikut di sini membimbing mahasiswa-mahasiswanya? Oke, kalau dosen pembimbing pasti ada, karena kita juga sebagai mahasiswa tentunya masih butuh bimbingan-bimbingan dari dosen. Di Batavia Team sendiri kita ada 5 dosen pembimbing. Oh, ada 5 ya? Iya, betul. Itu ada dari teknik mesin sendiri dan juga dari teknik elektro. Lalu tentunya dalam riset-riset kita tetap bertanya dulu ke dosen pembimbing
mempertimbangkan segala hal, lalu selanjutnya baru kita yang mengerjakan seperti itu. Oke, berarti ini tim mahasiswa dan juga dosen ini saling bersinergi Iya, di Batavia betul. Tim UNJ, bener ya? Iya. Tapi kalau untuk anggotanya itu mahasiswa fakultas teknik aja atau mesin aja gitu atau apakah ada boleh campur-campur? Iya. Kalau mulai tahun lalu Batavia Tim itu sebagai UKM di tingkat universitas, jadi kita membuka untuk seluruh mahasiswa UNJ dari berbagai program studi dari berbagai fakultas untuk masuk ke tim kita. Tapi karena baru tahun lalu kita jadi UKM, Kak. Oh, oke. Iya, jadi mungkin mahasiswa masih kurang sosialisasi atau sebagainya. Jadi untuk saat ini kita masih mahasiswa rumpun teknik mesin seperti itu. Oh, jadi lebih ke rumpun teknik ya, teknik Iya, mesin betul. terutama. Iya. Oke. Nah, Kak mungkin bisa disebutkan nih prestasi-prestasi apa aja sih yang udah diraih dari kedua mobil prototipe ini? Baik Kak, kalau untuk si Pitung itu sendiri, pada tahun 2015 di internasional, yaitu Seleco Marathon Filipina, dia berhasil mendapatkan juara 3, Oke. satu Asia. Wow, satu Iya, Asia ya? iya. Oke, oke. Lalu untuk 2014-nya, di ajang nasional yaitu di Surabaya, dia itu berhasil mendapatkan juara 1. Dilanjut di 2016, di Yogyakarta, si Pitung berhasil meraih juara 2. Lalu untuk 2018, Iya, kalau untuk 2018 di kontes mobil hemat energi, Pitung meraih juara 2, lalu selanjutnya di kontes yang sama, di Malang tahun 2019, Pitung meraih juara 3. Wow, prestasinya banyak sekali ya, Iya. nasional, internasional, terus tadi juga ada yang se-Asia, Iya. itu keren banget. Nah Kak, kan tadi udah disebutin nih prestasinya tuh satu mobil ini banyak, yang ini juga yang Fathahillah banyak, si Pitung sendiri, Fathahillah sendiri. Nah, tapi ada nggak sih waktu ikut kejuaraan nih, atau ada kesan-pesan gitu kayak grogi kah, nervous, ini kan saingannya nasional, internasional, ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? Mungkin dari Kak Yuga dan juga Kak Dewi bisa langsung menjawab. itu sih tentu ada ya Dewi ya. Pasti ya. Pasti ada, apalagi kita itu karena kita baru mengikuti event satu kali di kontes mobil hemat energi 2019, di mana kita baru ikut pertama kali, itu pasti grogi banget Kak. Itu pasti ya. grogi banget. Apalagi waktu pas pengumuman juara kayak siapa yang juara-juara itu. Jadi waktu kita di panggung, di podium gitu, kita diumumin tuh Kak, yang juara-juara siapa. Waktu nama tim kita disebut dari Universitas Jakarta, wah itu bener rasanya tuh dengkul ya Kak. Benar-benar lemes semua. Kayak ini loh hasil gue riset, kebayar gitu semua Kak. Semua Uji beban coba lepas. gitu ya Iya. langsung. Dimana notabene itu saingan kita ya Kak, saingan kita itu universitas terkemuka gitu Kak. Di Indonesia Di ya? Indonesia betul. Jadi ya UNJ itu bisa bersaing lah Kak kayak gitu dalam bidang teknik mesinnya. Oh wow, jadi bersaingannya ini sama universitas-universitas yang udah top-top di Indonesia ya? Iya. Ya, Oke, tapi ada nggak sih rasa pas mau mulainya ini, terutama kan kayak juga di tim pembuatannya ya, ada rasa-rasa kayak, aduh gue nggak pede nih gitu, ada persaingannya luar biasa gitu, ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? itu sih hal yang biasa kayaknya Dewi Pasti ya. ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Cuma kan kita di sini ada senior juga. Jadi Iya. senior itu di sini membimbing kita gitu Kak. Oke. Kita ngasih tahu udah event tuh kayak gini. Kalian tuh harus tenang, harus pede gini-gini. Jadi Iya. bermodalan itu kita tuh ya udah bismillah kita ayo lomba kayak gitu. Oke, tapi bisa tenang tuh pas lagi di sana, tenang. Alhamdulillahnya tenang walaupun agak sedikit kita Iya. nahan gitu. Pasti ada lah, sedikit-sedikit. Jangan gegabah ya. Oh gitu, pasti Tetap ya tenang, langsung. tenang kayak gitu pasti ada. Oke, kalau Kak Dewi nih, pesan-pesan pas ikut kompetisi. Pastinya kompetisi itu seru banget ternyata, walaupun aku baru pertama kali nih ikut di tahun 2019 ya kompetisi di kontes mobil hemat energi. Itu kompetisinya seru banget, jadi kita benar-benar ngerasain adrenalinnya berkompetisi dengan universitas lain seperti itu. Terus tentunya juga begitu menang tuh rasanya semua terbayarkan gitu Kak. Oke. Iya. Waktu itu pergi ke terakhir universitas apa di 2019? Universitas Negeri Negeri Malang. Malang. Oke, itu satu full tim pergi ke sana. Iya betul. Iya. Kita mengirimkan 2 mobil, hitung dengan Fathahillah. Fathahillah. Jadi ada 2 tim, jumlah anggotanya itu yang berangkat 15 orang. Oke, rame ya. Iya. Tapi pasti seru, jadi pengalaman yang tak terlupakan juga pasti Iya, ya Kak? pasti. Oke. Tapi kalau bicara soal ide nih Kak, ide-ide kreatifnya itu lahirnya dari mana sih Kak? Ide-ide kreatif ya Kak? Tentu saja referensi kita itu lihat dari tim luar sih Kak. Oh, Karena kan oke. di luar itu kayak di Eropa, Amerika, mereka-mereka itu udah mulai start duluan untuk kontes mobil hemat energi kayak gini. Jadi oke. kita di situ referensi, kita lihat kayak gimana. Selain itu juga kita
ada patokannya dari jurnal-jurnal sih Kak, riset jurnal gitu Iya. kita baca. Oke. Selain kita konsul sama dosen pembimbing ya, itu udah Iya. pasti. Referensi yang lain tuh dari seperti itu. Oh, Mungkin oke. kalau sekarang itu kalau kata saya kayak karena sosial media udah mudah, Iya. kita kalau lagi nge-explore IG aja gitu, di eksploran Pasti. IG kita tuh ada tentang otomotif gitu. Oh, oke. Terakhir nih, Kak Yuga dan juga Kak Dewi, Mm-mm. ada nggak sih harapan-harapan untuk Batavia Tim UNJ ke depannya seperti apa? Dari saya sendiri ya Kak, harapannya untuk Batavia Team, semoga kedepannya kita bisa mendapatkan juara umum. Karena sampai sekarang kita belum juara umum, hanya juara satu saja. Kita berharap itu juara umum. Amin. Terus yang kedua, kita semakin solid, semakin akrab, sehingga kita itu dalam bertukar ide kita bisa berbaur, jadi kita bisa menghasilkan inovasi yang cemerlang gitu Kak. Oke, keren-keren. Kalau Kak Dewi mungkin bisa nih jelaskan harapannya. Oke, kalau harapan untuk tim sendiri pastinya tetap bekerja keras biar prestasinya tetap lebih baik tentunya ke depannya, tentunya juga di nasional maupun internasional. Dan untuk anggotanya sendiri pasti tetap bekerja keras dan profesional gitu. Wah, oke, luar biasa banget. Mungkin kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang tertarik bisa langsung join kali ya Kak, langsung Iya, hubungi betul. Iya, ke apa Instagramnya ya? Bisa cek aja di Instagramnya kami @bataviatimUNJ. Wow, Di oke. situ nantikan aja di IG kami. Di situ nanti pasti bakal ada info untuk Open recruitment. open recruitment ke tim kami gitu. Wah, oke. Berarti buat Sobat UNJ yang penasaran bisa langsung cek ya Kak? Iya. Oke. Makasih banyak nih Kak Yuga dan juga Kak Dewi yang sudah mewakili Batavia Tim UNJ hari ini di Dutox dan juga udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Makasih banyak ya Kak. Oke, Ya, terima kasih Oke. juga. terima kasih banyak. Oke, dan usai sudah rangkaian Dutox hari ini yang sudah membahas mengenai prestasi-prestasi Batavia Tim UNJ yang sudah memiliki prestasi tingkat nasional maupun internasional. Nah, dan untuk Sobat UNJ nih, jangan lewatkan untuk Dutox selanjutnya yang akan hadir dengan topik-topik menarik lainnya. Spesial untuk kamu, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.